datang di channel aku Arifna. Makasih banyak untuk kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian suka dan bisa nonton video ini sampai akhir. Di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang dua kasus. Yang pertama itu tentang kasus seorang kakek yang terombang-ambing di lautan selama 6 hari tanpa makan dan minum. Dan kasus yang kedua tentang seorang anak yang dianiaya di dalam keluarganya dan ditinggalkan begitu saja di pom bensin. Gimana kasus lengkapnya? Yuk langsung kita bahas. Check it out. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 ada sebuah video yang beredar diunggah oleh Facebook Kang Santri. Di situ terlihat seorang kakek-kakek sedang melambaikan tangan kepada beberapa orang nelayan dan kakek tersebut ada di dalam sebuah kotak styrofoam dan kakek itu mengaku kepada para nelayan bahwa dia sudah terombang-ambing di lautan selama 6 hari. Kakek tersebut bernama Hamade. Nah, kakek ini berusia sekitar 62-65 tahun dan kakek ini ternyata merupakan seorang nelayan yang berasal dari Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 17 September 2020, tepatnya pada pukul 4 sore, kakek Hamade ini pergi melaut seorang diri. Nah, sekitar 30 mil dari daratan Kota Baru, kapal yang dipakai oleh kakek Hamade ini untuk mencari ikan mengalami kebocoran, tepatnya di perairan Takoncing. Kakek Hamade pun berusaha memperbaiki kapalnya yang rusak, tapi nggak bisa, kapalnya udah keburu karam. Dan beruntungnya kakek Hamade ini masih sempat untuk mengambil satu buah styrofoam yang biasanya dia gunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan. Box styrofoam untuk menyimpan ikan hasil tangkapannya kakek Hamade ini kan ukurannya lumayan besar dan itu cukup untuk masuk tubuhnya si kakek Hamade. Menurut kakek Hamade, dia ada di lautan terombang-ambing selama 6 hari tanpa makan, tanpa minum. Cuman minum kalau ada air hujan yang turun. Terus dia tuh tidur dalam posisi duduk biasanya dan akan terbangun saat ada ombak besar. Menurut kakek Hamade, cuaca saat kakek Hamade ini melaut memang cuacanya kurang bagus dan kemungkinan penyebab kapal kakek Hamade ini bisa rusak dan bocor karena terkena ombak yang besar. Menurut pengakuan kakek Hamade, selama 6 hari dia terombang-ambing di lautan, dia melihat banyak sekali kapal yang bolak-balik melewati dirinya. Tapi nggak ada satupun kapal tersebut yang berusaha menolong. Nah, kata kakek Hamade ini kemungkinan besar kapal-kapal itu nggak ngelihat kalau ada dia karena cuaca yang agak-agak kurang bagus memang. Setelah berhari-hari di lautan, nggak ada yang nolong, tanpa makan, tanpa minum, kakek Hamade mulai berpikir mungkin ajal akan menjemputnya sebentar lagi. Wajar sih ya mikir kayak gitu. Siapapun pasti bakal mikir kayak gitu dan putus asa pastinya. Dan aku harap nggak ada sih yang ngalamin hal-hal kayak gini lagi, apalagi kita. Akhirnya pada tanggal 24 September 2020 pukul 3 sore, kakek Hamade ini bertemu dengan sekelompok nelayan dari Balikpapan. Mereka bertemu di perairan Tako Bendera, Tanah Grogot, Pasir. Jadi kakek Hamade ini melambai-lambaikan tangannya dari dalam box ikannya itu ke arah para nelayan. Kemudian para nelayan itu menarik box ikan itu untuk mendekat ke kapal mereka. Dan kakek Hamade ini ditolong untuk masuk ke dalam kapal mereka dan diberi makan karena kondisinya saat itu sangat terlihat lemah. Setelah ditolong, kakek Hamade ini segera dievakuasi, dibawa ke Samboja, Kutai Kartanegara, karena ada keluarga kakek Hamade di sana. Nah, setelah sampai di Kutai Kartanegara, kakek Hamade ini segera dihubungkan dengan keluarganya yang ada di Kalsel. Rumah aslinya kakek Hamade ini kan ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, akhirnya kakek Hamade ini dipulangkan, dibantu oleh Kasat Pol Air Kota Baru dan dibantu juga oleh Lanal Balikpapan. Sekarang kita masuk ke cerita selanjutnya. Kalau tadi kan cerita kakek Hamade ini dapatnya dari video Facebook ya. Nah, ini kita dapat dari foto yang viral dari Twitter. Jadi ini diunggah pada tanggal 27 September 2020. Pengunggahnya adalah @cursetwibu. Nah, foto itu berisikan seorang anak kecil yang membawa sebuah surat. Nah, anak kecil ini terlihat seperti korban kekerasan dan usianya sekitar 8-10 tahun. Jadi anak tersebut ditinggalkan seorang diri di sebuah pom bensin dan terlihat ada luka di bagian wajah, di bagian kepala dan bagian tangannya. Jadi bagian rambutnya itu seperti ditarik paksa dan bagian kukunya itu menurut keterangan si anak itu
dicabut pakai tang kukunya sama ayahnya. Aduh, aku nggak bisa ngebayangin ngilunya kayak gimana, astagfirullahaladzim. Aduh, kita yang gede aja gimana, sakit banget pasti kan itu. Anak kecil kukunya ditarik paksa sama ayah kandungnya sendiri. Nah, si anak ini kan juga tadi ngebawa surat. Nah, surat itu ternyata ditulis oleh ibunya. Aku bacain isi suratnya ya. Jadi di situ tertulis, "Nak, maaf mama ya. Terpaksa saya tinggalkan kamu di jalan karena saya tidak sanggup melihat kamu menderita atau tersiksa karena kebandelanmu. Setiap hari kamu bikin masalah. Maafin mama, nak. Jaga dirimu baik-baik ya." Akhirnya kasus ini diusutlah oleh polisi, dan anak ini memiliki inisial R, tinggal bersama kedua orang tuanya di kompleks perusahaan di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau. Jadi yang meninggalkan anak itu di pom bensin adalah ibunya sendiri, ibu kandungnya. Jadi ibu kandungnya ini berkata bahwa dia berinisiatif meninggalkan atau membuang R ini dari rumah karena dia kasihan melihat si R ini terus disiksa oleh suaminya. Jadi sebenarnya dia nggak niat untuk ninggalin di pom bensin sih. Dia kayaknya nggak ada tujuan, pokoknya pengen anaknya tuh jauh aja dari rumah supaya nggak disiksa sama suaminya. Nah, jadi dia tuh kerja di sebuah perusahaan. Dari perusahaan itu kayak ngasih waktu 2 jam gitu mungkin untuk istirahat, dan dia kayaknya udah ngebawa si anak ini mungkin keliling-keliling dan nggak tahu mau ngeletakin di mana. Akhirnya dia kehabisan waktu 2 jamnya udah habis, dan ya udah dia tinggalin anaknya aja gitu di pom bensin. Menurut penjelasan polisi nih, bahwa ibunya si R ini memperlakukan R selalu dengan baik di rumah. Yang biasa bertindak kasar itu adalah ayahnya si R, dan ibunya R ini takut sama suaminya, jadi dia nggak pernah ngelaporin tindakan suaminya ini ke polisi. Menurut para tetangga, R ini sudah disiksa sejak 2 tahun yang lalu, dan R ini 6 bersaudara. Di antara 6 kakak beradik ini, hanya R saja yang selalu disiksa oleh ayahnya. Motif ayahnya R ini sering menyiksa R karena kesal katanya. Nah, R ini disebutkan bahwa dia ini katanya nakal, terus dia juga suka nyuri. Tapi senakal-nakalnya dan sesuka-suka nyurinya kayaknya enggak gitu juga sih ya, sampai kayak gitu-gitu banget nyiksanya. Nah, sekarang nasib si R gimana? R sekarang sudah diasuh oleh Pak Kapolres Pelalawan AKBP Indra Wijatmiko, dan katanya R ini akan disekolahkan oleh beliau. Pak Kapolres sudah meminta izin juga kepada keluarga R bahwa dia ingin mengasuh R, dan untuk kesehatannya R, sekarang R ini sedang menjalani pemulihan psikis dan juga fisiknya. Katanya awal-awal tuh si R ini sempat shock karena ditinggalkan begitu saja di pom bensin dan juga disiksa oleh ayahnya. Dia sempat nggak mau makan, nggak mau bicara, dan tatapannya kosong. Tapi sekarang keadaannya sudah berangsur-angsur pulih, dan lukanya juga, luka-luka di tubuhnya tentunya juga sedang dalam masa pengobatan saat ini. Oke, makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku sampai detik ini. Semoga video ini memberi informasi untuk kalian, dan juga aku mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah atau ada informasi yang aku berikan salah. Silahkan tulis di kolom komentar aja, dibenerin aja ya. Dan untuk menutup video kali ini, aku ucapkan kayak biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya aja.